فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan kepada kita semua. Terutama dan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua kenikmatan ilmu tatkala kita berinteraksi, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada hamba-hambanya. Itulah kenikmatan yang amat sangat luar biasa yang sepatutnya dan seharusnya bagi kita seorang muslim ataupun muslimah mempertahankannya. Walaupun seakan-akan bara api itu berada di tangan kita, jangan sampai bara api tersebut terlepas dari tangan kita. Karena yang kita kejar bukan sesuatu yang remeh-temeh, akan tetapi yang kita kejar adalah sesuatu yang sangat mulia, kenikmatan yang abadi selama-lamanya dan kenikmatan yang tiada duanya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan saat ini dan seterusnya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, Allah berikan taufik kepada kita semua, bimbing kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari sehingga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita berharap pada Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak, surga yang paling tertinggi, di surga Firdaus yang kenikmatannya tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan alam semesta ini. Terlebih-lebih lagi tatkala penghuni surga dapat dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah puncak-puncak kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Kemudian alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua kaitannya dengan tema kita, yaitu takziah. Kaitannya dengan tema kita takziah. Jadi totalnya untuk pertemuan saat ini berapa? 18. Berapa? 20 ya, insyaallah 20. Kalau saya kajian buku ini, kitab ini di masjid lain itu sampai 18 mentoknya. Ini sudah 20 di sini. Ini belum selesai ini ya. Belum kita bahas tentang kematian para syuhada. Itu yang terakhir itu nanti insyaallah. Tapi ini pertemuan yang kedua kaitannya dengan tema subtema kita, yaitu takziah. Yang kemarin sudah kita jelaskan maksud intisari dari makna takziah itu sendiri dan hukumnya sudah kita jelaskan, yaitu berusaha semaksimal mungkin bagi para peziarah, orang-orang yang mengunjungi para ahlul mayit, ahlul musibah yang mendapatkan musibah dengan meninggalnya salah satu keluarga mereka yang mereka cintai, yaitu usaha kita untuk meringankan beban mereka, mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kepada takdir Allah Azza wa Jalla, untuk bagaimana mereka bisa bersabar atas segala macam bentuk musibah yang Allah berikan kepada mereka. Itu tujuan utama kita, yaitu di takziah, ibadah kita di takziah. Itu tujuan utamanya. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang hukum salaman ataupun berpelukan, yang mana kata beliau kalau memang itu dikhususkan tatkala takziah, maka itu yang tidak sunnah ataupun bid'ah. Akan tetapi kita lihat, kembalikan kepada kebiasaan masyarakat, kalau orang yang kita datangi yang mendapatkan musibah tersebut, kalau kita peluk, kalau kita istilahnya kita bercengkraman dengan mereka, kemudian mereka merasa tenang, terhibur, tidak terbebani, maka tak masalah. Tetapi tidak kita khususkan, berdiri berbarengan, bergantian, bersalam-salaman, berpelukan dengan secara bergantian, dikhususkan waktunya, dikhususkan tempatnya dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan.
Ya, seperti biasa kita datang bertamu di rumahnya dan memberikan motivasi-motivasi agar mereka bersabar. Itu saja tujuan takziah. Dan kemudian sudah kita sebutkan hadis dari Nabi SAW kaitannya dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mengunjungi orang yang mendapatkan musibah dari kematian keluarga mereka. Ada 2 hadis kan ya? Ada 2 hadis kemarin kan? Insyaallah. Hafal masih hafal nggak kira-kira? Ketika kisah Nabi SAW dengan anak putri beliau yang cucu beliau SAW meninggal dunia, murha fal tahtasib wal tasbir fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu yang pertama. Yang kedua harus dihafalin ya. Harus dihafalin. Yang kedua apa? Ya, kalimat-kalimat kesabaran ketika Nabi SAW melihat seorang ibu yang menangis di atas kuburan anaknya. Kemudian Nabi SAW katakan, isbiri, sabar. Isbiri, dan semaknanya lah, bersabarlah. Seperti itu. Selanjutnya, beberapa poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini kaitannya dengan takziah. Jadi berapa poin ini ya? Anggaplah poin ketiga lah gitu ya, atau keempat ya. Anggaplah poin keempat saat ini. Kita buat poin-poin biar lebih lebih terarah ininya, disiplin temanya atau ilmunya. Yang keempat, kata beliau, kata pengarang Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, beliau mengatakan min bid'il aza', min bid'il aza'. Ini kita urutkan dulu dari pengarang kitab ini, baru setelah itu nanti ada penambahan-penambahan dari kitab-kitab lain yang akan saya tambahkan, saya sampaikan. Tinggal 2 paragraf lagi ini. Kata beliau, salah satu kesalahan ketika bertakziah, kata beliau, al-ijtima'u bin anwa'ihi sawa'un akana fi manzilin aw ala karasin kharijil manzili wa rashil ardi wa inaratil makani aw bis-siwani yu'addu lidzalika ma'al qira'atil Qur'an wa ishghali ahli al-mayyiti yasna'u at-ta'ama bi ihdari dzabaihi minal mu'azzin lahum wal ak dan seterusnya. Yaitu berkumpul-kumpul, dikhususkan untuk berkumpul-kumpul. Kalau kumpulnya itu enggak sengaja memang karena ramai, memang sudah ketepatan gitu kumpul-kumpulnya orang yang ingin bertakziah pun tak masalah. Tapi kalau dikhususkan berkumpul-kumpul dalam satu tempat, dalam satu waktu, dalam pengkhususan hari dan seterusnya, itu yang tidak diperbolehkan kata beliau. Dengan mengumpulkan kursi-kursi kata beliau, mengumpulkan kursi-kursi di rumah, di dalam rumah atau di dalam rumah, atau memberikan penerangan tenda dan seterusnya, dan di situ dibacakan Al-Quran, dibaca-bacakan segala macam bentuk bacaan-bacaan Al-Quran ataupun doa-doa, wa ishghalu ahlil maiti, kemudian penghuni rumah tadi yaitu keluarga si mayit yang sahibu musibah, yang mendapatkan musibah, disibukkan dengan membuat makanan untuk menjamu para hadirin, para peziarah takziah, disibukkan dengan membuat makanan ini, minuman itu dan seterusnya, menyembelih sembelihan ayam, kambing, sapi dan seterusnya, dan disibukkan dengan makan-makan, minum-minum. Akhirnya sibuklah siapa? Ahlul mayitnya, keluarga mayitnya yang meninggal, keluarga yang mengalami musibah, disibukkan dengan menjamu tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Seharusnya sebaliknya, kita yang menjamu mereka, meringankan beban mereka. Bisalah sati ayyamin wattakhadhat hadhil ayyamu ayyama farahin wa aklin wa syurbin la aza'. Justru malah seakan-akan walaupun takziah itu identik kepada sesuatu keadaan yang berkabung ya. Berkabung atau bergabung? Berkabung, sesuatu yang musibah, sesuatu momentum yang dimana ahlu musibahnya sedih, momentum dimana mereka merasakan kesedihan dan seterusnya, dengan mereka disebutkan makanan, minuman,
kemudian ada ini hiasan-hiasan dan seterusnya, justru bertentangan dengan apa yang mereka rasakan. Harusnya makanan-makanan, minuman-minuman tadi, kemudian hiasan-hiasan itu menunjukkan hari di mana orang itu berbahagia. Keadaan tersebut itu seharusnya menunjukkan hari di mana orang itu berbahagia. Tetapi momentumnya tidak tepat. Momentumnya tatkala ada kematian, ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Itu yang tidak tepat. Wa innamal aula an yasna'a li ahlil mayyiti ta'aman. Ya, yang seharusnya para peziarah itulah yang memberikan makanan, yang menyiapkan makanan untuk ahlil mayyit, sahibul musibahnya, makanan min aqaribihim wa jiranihim wa yakunu hadha ta'amu biqadari ma yakfi li ahlil mayyiti. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk membuatkan makanan kepada keluarga Ja'far, yang Ja'far tersebut meninggal dunia, mati ketika peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Maka Nabi SAW mengatakan, isna'u wahai para sahabatku, buatkanlah apa? Li ali Ja'farin ta'aman, untuk keluarga Ja'far makanan. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk dia, keluarga dia. Fa'inahu atahum ma yushghiluhum, karena mereka merasakan sesuatu yang membuat mereka sedih dan menyibukkan mereka. Datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu kematian Ja'far. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah beliau menyampaikan hadis tadi, beliau menutup karangan ini, jadi habis ini ya, menutup karangan ini dengan mengatakan salawat serta salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semuanya. Ya, habis sampai di situ. Jadi misal ya, yang disebutkan oleh beliau tadi, yang larangan-larangan tadi, atau sebagian para ulama memakruhkannya, yaitu menghiasi tempat, rumah si mayit, keluarga si mayit, kemudian dihadirkannya makanan-makanan, disuruh keluarganya buat makanan dan seterusnya. Itu bertentangan dengan makna takziah, bertentangan dengan makna takziah. Seharusnya keluarga si mayit itu tidak dibebani dengan segala macam bentuk makanan ataupun hiasan-hiasan di rumahnya. Harusnya yang menyibukkan itu semua adalah tetangganya ataupun kerabat karibnya. Nyiapkan kursi misalkan untuk para peziarah yang ingin datang, yang butuh untuk duduk, mungkin tenda dan seterusnya. Pun tidak masalah. Ini kalau ketika ketika mayit masih belum dimakamkan. Kalau sudah, ya sudah, bubar. Tidak perlu disiapkan. Ini maksud beliau itu, kalau mayitnya belum dimakamkan, masih di rumah, maka tidak masalah toh. Disiapkan kursi-kursi, tenda, dan segala macam bentuk kebutuhan para peziarah yang datang ke rumah, pengunjung ke rumah mayit, tidak masalah karena dibutuhkan. Kalau misalkan mayit sudah dimakamkan, ya sudah. Kalau ada yang belum datang, maka silakan datang. Tidak dikhususkan waktunya, tidak disiapkan segala macam bentuk kursi-kursi dan tenda dan seterusnya, sudah tutup, sudah dibereskan semua itu. Karena kalau mayit sudah dimakamkan, selesai, tidak ada acara khusus lagi kecuali langsung bertemu dengan keluarga si mayit, memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat, ujangan-ujangan agar mereka bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kegiatan-kegiatan khusus seperti itu.